keucapan bohong yang kita lakukan adalah perbuatan yang melanggar syariat. Artinya kalau kita berbohong, kita berdosa. Tapi di sisi lain juga ada tempat-tempat diperbolehkannya kita berbohong. Nah itu dia. Sudah saya sampaikan kan. Ini kalau lupa kebangetan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kadhibi fi talatin. Jadi Rasulullah SAW membolehkan berbohong itu hanya di 3 tempat. Yang mana saja yang 3 itu? Yang pertama bil harbi. Itu kita berbohong itu bil harbi waktu berperang. Kemudian wafil islahi bainan nas. Itu untuk mengislahkan, untuk mendamaikan 2 anak manusia yang sedang berselisih atau 2 orang yang sedang berselisih. Itu. Kemudian wa qawli rajuli limra'atihi, yaitu perkataan seorang suami kepada istrinya. Nah, di 3 inilah tempat bolehnya kita berbohong. Yang lainnya jangan ditambah lagi ya. Cukup 3, jangan nambah lagi. Kalau istri boleh 4, kalau ini 3 ya. Kalau kepepet Pak, nggak boleh. Enggak ada kepepet. Udah dikasih 3. Kalau nak berbohong cukup 3 ini aja. Bil harbi, itu waktu berperang. Karena berperang itu adalah adu strategi, adu siasat, tipu daya. Kita saling tipu menipu. Kalau kita nggak nipu dia yang nipu kita. Jadi kemampuan bersiasat, dibohongi kita boleh. Itu tak boleh kalau di situ. Waktu perang aja bolehnya, waktu kampanye tak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa nanya apa? Kemarin banyak yang terjadi Pak. Itu mungkin dia memplesetkan. Boleh berbohong. Kita kan lagi bersiasat. Adu strategi dan bohongin rakyatnya. Itu bukan di situ dia ya. Itu waktu berperang kayak di Palestina itu adu strategi. Kayak kita dulu di zaman penjajahan, zaman perang ya gitu. Kemudian yang kedua, wafil islahi bainan nas. Di saat kita nak mendamaikan orang yang sedang berselisih, umpama si A berselisih dengan si B. Supaya lebih jelasnya, Pak Genur berselisih dengan Pak Udin, umpamanya Pak Zainuddin. Supaya yang 2 tokoh ini cepat damai, datanglah Pak RW. Waduh, kata Pak Udin, Genur itu orangnya sebenarnya baik, cuma salah paham aja. Saya itu nyesal betul nak. Padahal Pak Zainuddin tak pernah ngomong begitu, mau Pak RW nak pandai-pandai ngomong. Berbohong. Berbohong. Nah, ya betul. Nanti ketemu lagi sama Pak Udin, disampaikan lagi. Kata Pak Genur begini, padahal Pak Genur tak pernah pun ketemu aja, nggak apalagi nak ngomong. Tapi nih Pak RW ini maksudnya supaya cepat damai, dia bikin lah cerita. Dia berbohong bikin cerita. Senanglah dengarnya Pak Zainuddin. Pak Genur juga senanglah dengar info ini. Akhirnya dengan begitu mereka berdamai. Dengan cerita itu mereka berdamai. Untung mereka tidak saling tanya betul. Tak ngomong begitu kemarin. Sempat nanya ribut lagi. Potong kambing besok, potong kambing, dadaman. Untung aja yang 2 ini tidak saling ngomong lagi kan. Tapi Pak Zainuddin nggak tanya kan? Enggak nanya. Nggak tanya juga Pak. Jadi di situ boleh berbohong ya, supaya mereka ini damai, jangan larut dalam kebencian dan permusuhan. Itu dia.
Kemudian yang terakhir, wa qawlir rajuli limra'atihi. Kali ini Pak Genur ini sama Pak Sugeng hafal betul ini, yakin, saya ingat yang terakhir ini. Yaitu perkataan seorang suami kepada istrinya. Bukan malam Jumatnya. Ini tak ingat malam Jumat ya. Membantu orang Yahudi terusnya. Hanya bantainya berani dari rumah aja, tak berani nak datang. Nah itu kemudian maksudnya itu adalah membuat istri senang itu, Iya, Pak. supaya rumah tangganya harmonis. Jangan terlalu jujur. Ini kadang jujur betul, kesal istrinya dengar. Nah, umpamanya istri masak, saya nak pakai asin, pahit. Sadis lagi. Sadis lagi. Lupa mungkin kan kelamaan ini sampai pahit rasanya masakan ini. Begitu ditanya suaminya gimana masakan tadi, saya agak kelamaan mas. Oh enak betul, sesuai dengan selera saya. Inilah yang paling enak selama saya makan. Sesuai dengan kehidupan. Padahal dia bilang rasanya betul-betul pahit masakan tadi. Sama persis dengan kehidupan saya dengan kamu pahitnya. Tapi kalau saya jujur kamu nanti nama harap. Nah itulah kebiasaan seorang suami demi menyenangkan istri. Kalau jujur ya lebih pahit dari nasib saya dengan kamu rasanya masakan. Pedih nanti dengarnya ya. Nah, supaya senang ya itu aja. Nah, jadi seperti itu boleh berbohong. Tapi jangan tiap menit nak berbohong. Nanti dengan alasan menyenangkan istri berbohong lagi. Padahal dia nyari janda bilangnya nyari kerjaan. Supaya istrinya senang nongkrong rumah janda di Ini kerjaan. kebaikan itu, Pak. Supaya tak ribut demi rumah tangga itu alasan yang salah itu jangan pakai. Ya. Nah, jadi jangan demi keharmonisan rumah tangga hari-hari nak berbohong. Ya. Kamu pun tak pernah jujur sih bang, tiap hari berbohong. Ini kan sabda Rasul. Boleh berbohong demi kebaikan, tidak boleh begitu juga. Nah, jadi kita juga harus melihat-lihat di mana